perkenalkan kami dari kelas karyawan. Saya Dila Natalia. Saya Dina Putri. Saya Rizky Wijayanti. Saya Yunia Tiara. Pada tugas UAS kali ini, dari kelompok kami ingin mengangkat topik mengenai penggandaan uang dukun Mbah Slamet. Berikut pemaparannya. Pada kasus ini, penggandaan uang kembali menggegerkan publik. Kali ini dilakukan oleh Slamet Tohari alias Mbah Slamet di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Slamet mempromosikan jasa penggandaan uangnya melalui media sosial yaitu Facebook oleh kepercayaannya yang berinisial BS. Kemudian, BS akan mengatur pertemuan korban dan Slamet. Korban akan menandatangani kediaman Slamet dengan membawa sejumlah uang untuk dilipat gandakan dan melakukan serangkaian prosesi ritual. Namun, kenyataan uang yang telah diberikan tidak dilipat gandakan melainkan dinikmati untuk kepentingan pribadi. Ketika korban menagih uang yang dijanjikan Slamet justru membunuh korban menggunakan minuman potasium yang dicampur dengan obat penenang. Selanjutnya, Slamet juga langsung mengubur para korban di tanah milik Slamet di Desa Balun, Kecamatan Wanasaya, Kabupaten Banjarnegara. Hingga saat ini tercatat sudah ada 12 korban yang dikubur dalam 8 liang lahat, akan tetapi pihak kepolisian baru mengidentifikasi satu mayat atas nama Parianto warga Sukabumi. Untuk evaluasi dalam kasus ini seharusnya menjadi PR pemerintah untuk mengedukasi masyarakat di beberapa daerah, karena warga Indonesia masih banyak mempercayai dunia supranatural yang masih tebal. Untuk selanjutnya mengenai pola argumen deduktif merupakan argumen yang jika benar mengandung bukti konklusif untuk mendukung kebenaran suatu klaim. Contohnya adalah pola ponens. Modus ponens sendiri merupakan silogisme yang mengkalkulasi suatu kemungkinan dan mengambil satu kesimpulan. Terhadap kasus penggandaan uang ini bahwa kedua korban jika tidak ada keinginan untuk ikut berinvestasi terhadap penggandaan uang tersebut, maka kedua orang tersebut tidak akan menjadi korban. Yang kedua mengenai modus tollens, di mana ini menjelaskan mengenai suatu contoh P maka Q, padahal bukan keduanya. Di mana modus tollens ini merupakan silogisme yang menjaring sebuah konsiklus berdasarkan dua premis utama. Contoh dari kasus penggandaan uang ini di mana kedua korban dan beberapa korban mengharapkan adanya penggandaan uang, tetapi untuk waktu yang lama penggandaan uang tersebut tidak kunjung berhasil, sehingga penggandaan uang tersebut dianggap gagal dan berujung penipuan. Yang ketiga mengenai reduction a absurdum, di mana suatu argumen menampilkan akibat atau kesimpulan yang tidak masuk akal dari premis yang diberikan, atau kemudian disimpulkan bahwa kesimpulannya pasti salah. Terhadap kasus penggandaan uang dukun Slamet ini, bahwa tujuan dari para korban adalah ingin menghasilkan kekayaan secara instan. Dan dari sikap Mbah Slamet sendiri, bahwa beliau mampu mengadakan uang tersebut, tetapi kenyataannya pengadaan uang itu tidak ada dan malah menelan korban sebanyak 12 orang. Dan yang terakhir adalah mengenai dilema, di mana istilah dilema ini umum merujuk kepada suatu kondisi yang menyulitkan, yaitu muncul sebuah masalah yang menawarkan dua kemungkinan, di mana keduanya sama-sama sulit untuk diterima. Hal dilema ini terhadap kasus penggandaan uang adalah di mana kedua korban merasa adanya ketidakyakinan apakah uang ini benar bisa digandakan dengan memastikan sendiri kepada Mbah Slamet, tetapi alhasil malah menjadi korban pembunuhan. Kesesatan berpikir pada kasus penggandaan uang Mbah Slamet ini yaitu di zaman yang sudah maju dan berkembang, masih banyak orang yang percaya pengganda uang, meskipun secara rasional hal itu tidak mungkin terjadi. Menurut kami, kasus pengganda uang ini terjadi karena kepercayaan masyarakat pada dunia supranatural masih tebal dan adanya perilaku yang ingin cepat berhasil atau kaya dengan jalan pintas. Rasionalitas masyarakat Indonesia tidak berkembang sehingga kerap terjebak penipuan.
Satu-satunya jalan untuk mencegah berulangnya kasus serupa terjadi di masa mendatang yaitu dengan gerak cepat polisi mengendus praktik-praktik penipuan serupa dan dengan melalui edukasi penyuluhan kepada masyarakat agar tidak jatuh korban kembali. Untuk kali ini saya akan memaparkan jenis-jenis klaim. Klaim pertama yaitu klaim faktual. Klaim faktual yaitu klaim yang menunjukkan apa adanya. Dapat dikatakan sebagai klaim faktual jika mengatakan apa yang ada. Pada kasus ini, polisi menemukan 12 jenazah yang dikubur di kebun milik Slamet di Desa Balun. Pernyataan tersebut termasuk ke dalam klaim faktual. Yang kedua yaitu klaim nilai. Sebuah klaim disebut klaim nilai jika mengatakan apa yang seharusnya atau menetapkan nilai. Pada kasus Dukun Slamet ini, klaim nilai dapat dilihat bahwa korban terbunuh karena mempercayai bahwa Dukun Slamet yang mengaku dirinya sebagai kiai, mbah atau eyang menggunakan ilmu pesugihan putih dapat menggandakan uang yang akibatnya menjadi korban terbunuh. Yang ketiga yaitu klaim subjektif. Kebenaran atau ketidakbenarannya tergantung pada apa yang dipikirkan, dipercayai atau dirasakan oleh seseorang. Untuk meyakinkan calon korban, pelaku biasanya menambahkan foto uang ditambah testimoni keberhasilan uang gaib tersebut. Cara itu dipakai untuk memanipulasi korban agar terlihat berhasil dan akhirnya banyak yang tertarik. Hal tersebut termasuk ke dalam klaim subjektif. Untuk klaim non-subjektif, dapat dikatakan klaim non-subjektif apabila kebenaran atau ketidakbenaran tidak tergantung pada hal yang dipikirkan, dipercayai, atau dirasakan. Pada kasus ini, contoh klaim non-subjektif yaitu Dukun Slamet mengaku dirinya sebagai kiai, mbah, atau eyang yang menggunakan ilmu pesugihan putih untuk membantu menggandakan modal usaha ataupun membantu yang sedang terlilit utang atau keterpurukan secara ekonomi.